tidak bisa melaksanakan pendidikan pemilih seperti sebelumnya. Oke. Karena pandemi melarang kita melakukan pertemuan-pertemuan. Meskipun dengan segala kondisi keterbatasan pada hari itu, kita alih strategi, kita maksimalkan medsos waktu itu. Ya. Maka seharusnya undang-undang memberikan ruang bagi kita melakukan pembersihan data secara fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Revol Official Channel, hari ini kita tidak rekaman di studio Revol Official Channel, tapi kita langsung mendatangi narasumber kita. Yang kali ini narasumber kita adalah salah satu penegak demokrasi di Indonesia ini, yaitu kali ini kita mendatangi yang namanya Bapak Zulnaidi, Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman. Mohon salam dulu pada pemirsa Revol Official Channel. Assalamualaikum pemirsa Revol Official Channel. Selamat jumpa dengan saya Zulnaidi, Ketua KPU Padang Pariaman. Baik, pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang evaluasi dan proyeksi penyelenggaraan pemilu ke depan, yaitu pemilu 2024 ke depan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pilkada 2020 yang lalu. Ke depan tentunya salah satu indikator yang harus kita capai di dalam penyelenggaraan pemilu adalah kualitas pemilu itu sendiri, baik itu kualitas pemilih ataupun kualitas penyelenggaraan pemilu. Seperti yang kita ketahui ya bersama, pada tahun 2020 ternyata kita sudah berhasil, di mana keberhasilan itu penyelenggaraan pilkada di masa pandemi yang diprediksi akan mengakibatkan partisipasi menurun, tapi ternyata partisipasi politik di Indonesia pada penyelenggaraan pilkada itu ternyata naik, dan begitu juga di Sumatera Barat, dan begitu juga di Padang Pariaman. Bisa cerita sedikit ini Bang tentang bagaimana tingkat partisipasi kita pada pilkada 2020 yang lalu? Ya, saya kira gini, ketika genderang pilkada itu ditabung, saya sebagai pribadi itu sebenarnya sempat khawatir. Ya. Karena apa? Karena itu bertepatan dengan hanya selisih bulan saja dengan diresmikannya wabah COVID secara resmi di Indonesia, itu sekitar bulan Maret. Kekhawatiran kami itu begini, kita beranjak ke belakang dulu 2015. Ya, 2015 itu pilkada Padang Pariaman itu serentak di beberapa kabupaten kota. Yang waktu itu partisipasi kita itu termasuk rendah juga. Di Indonesia termasuk rendah, di Sumatera Barat termasuk rendah. Kemudian karena ini kondisinya pandemi, maka kekhawatiran kami itu menjadi besar. Dulu saja ketika tidak ada pandemi, kondisi kita begini, rendah. Apalagi sekarang. Kemudian dengan proses terus berjalan sampai di puncak tahapan pemungutan penghitungan suara, ternyata kekhawatiran kami itu tidak terbukti seperti yang sangat kami takutkan, tapi tetap dalam level yang tidak menyenangkan sebenarnya, level yang tidak memuaskan. Kenapa tidak memuaskan? Karena KPU RI itu tetapkan level partisipasi itu di atas 70. Di atas 70. Sedangkan kita stagnan, kalaupun naik sedikit itu di belakang 0, kecil sekali kenaikan. Tapi sebagai pengobat hati waktu itu kami bicara, dulu tidak ada pandemi segini, sekarang pandemi begini, tapi faktanya tetap kami termasuk di 3 kabupaten kota yang terendah. Berapa persen kemarin itu Pak? Angka kita di angka 53, angka total besarnya, komanya saja yang berbeda. Jadi komanya saja ada yang 0,6 dan 0,6 sekian, situ saja bedanya. Total pemilih memang juga meningkat karena memang jumlah pemilih kita, DPT kita juga meningkat sebenarnya. Oh iya, jumlah DPT meningkat dan partisipasi juga meningkat walaupun 0, sekian. 0, sekian. Nah, hal itu jadi ini kan susah nih. Berbicara penyelenggaraan pemilu tentunya berbicara tentang bagaimana sumber daya manusia yang kita rekrut di dalam penyelenggaraan pemilu kemarin.
Lalu tidak hanya sekedar sumber daya manusia, bagaimana memotivasi sumber daya manusia yang ada tadi untuk bekerja lebih giat di masa pandemi. Iya. Dengan ketakutan, dengan isu dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Kita lihatlah proses rekrutmen dulu sedikit. Sebelum rekrutmen saya bicara dulu. Kita mau bicara fakta bahwa pada hari ini kita berhadapan dengan pandemi. Itu satu. Yang kedua, kita berhadapan dengan target KPR yang cukup tinggi. Fakta ketiga, partisipasi kita 5 tahun yang lalu itu rendah. Maka berarti pilihannya semua segmen, semua level, semua strategi harus ditingkatkan. Berarti SDM kita harus SDM yang terbaik. Kita rekrut, kita latih semaksimal mungkin. Kegiatan-kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih kita tingkatkan, dan seterusnya. Namun persoalannya ada. Salah satu jalur utama untuk masuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah pendidikan pemilih. Persoalannya kita tidak bisa melaksanakan pendidikan pemilih seperti sebelumnya. Karena pandemi melarang kita melakukan pertemuan-pertemuan, mengumpulkan massa, menggerakkan massa dan segala macam. Ini tantangannya. Ini tantangan terberat bagi kami waktu itu, sehingga kami alih strategi. Meskipun dengan segala kondisi keterbatasan pada hari itu, kita alih strategi, kita maksimalkan medsos waktu itu. Ya, kita manfaatkan medsos semaksimal mungkin. Kita mau waktu itu tiap hari selalu update. Update kegiatan, kemudian update narasi-narasi pendidikan pemilih di medsos kita. Sebenarnya akun Facebook kita, fanspage kita itu termasuk besar, 12.000 lebih. Di tingkat kabupaten kota se-Indonesia kita nomor 1 paling banyak. Pengikutnya. Maka kita manfaatkan itu. Kita manfaatkan. Kemudian setiap waktu, setiap momen, PPK, TPS, KPPS yang kita rekrut, kita wajibkan untuk gabung dan menarik orang lain bergabung. Karena apa? Karena jalur kita medsos. Jalur kita medsos, maka kita tarik sebanyak pemilih mungkin untuk bergabung dengan fanspage kita. Itu satu. Kemudian strategi untuk SDM. Saya kira memang ada banyak perubahan. Saya ini 2 periode di KPU, ada banyak perubahan dalam strategi rekrutmen penyelenggara. KPU beberapa waktu yang lalu, ini cukup lama sebenarnya, sudah menetapkan strategi kader demokrasi. Jadi sebanyak mungkin orang dilibatkan, kalau mungkin itu digilir. Jadi semakin banyak orang terlibat sebagai penyelenggara pemilu, itu semakin banyak kader-kader demokrasi, semakin bagus sebenarnya untuk demokrasi. Itu kita praktekkan di Padang Pariaman. Sebagian besar penyelenggara kita itu orang baru. Nah, kalau kita rekrut PPK, memang ada prioritas kepada mantan-mantan PPS, tapi banyak yang baru, Kemudian sebagian besar itu usianya muda. Di bawah 35-30. Kami pernah melakukan kegiatan di Kota Padang di awal-awal sebelum pembatasan pertemuan-pertemuan itu. Kabupaten kota lain itu terkejut. Kok muda-muda semua ini PPK-nya? Di tempat kami usianya ada 40, ada 50. Di kami nggak ketemu itu yang seusia gitu. Usianya rata-rata 30-an, muda-muda. Kenapa kami lakukan? Karena visi itu tadi. Kalau mau rekrut kader, ya orang muda. Kalau mau tenaga yang full, siap tempur, ya orang muda. Nah, kalau sudah berumur, ya banyak hal lah yang akan menghalangi keluarga segala macam. Jadi strateginya gitu. Jadi sinkron antara KPU Padang Pariaman berpikir ketika pembatasan physical distancing tadi, pembatasan pendidikan pemilih terjadi, maka KPU Padang Pariaman berpikir ini gerakannya harus dunia maya nih. Nah, dunia maya itu melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Dan ini disinkronkan dengan sumber daya yang akan mengisi ini kan? Betul. Ini yaitu para digital native sebagai sebagai penyelenggara pemilu pada tingkat bawah. Nah, ini menarik ini pemirsa Rival Official Channel. Jadi memang kebutuhan kita hari ini memang sangat terbantu dengan hadirnya perkembangan teknologi informasi, apalagi memasukkan orang yang hidup di dunia itu. Jadi bisa saja ada yang mengatakan begini, reference grup di dalam masyarakat itu sudah bergeser. Tidak hanya sekedar nenek, mama, alim ulama, cerdik, pandai lagi, tetapi orang muda, anak muda
digital native sudah menjadi reference group di dalam masyarakat. Ini kita kunci nih catatan pentingnya. Artinya melibatkan anak muda dan orang yang melek teknologi informasi di dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ini pemirsa Rivol Official Channel. Jadi KPU Padang Pariaman ini pernah kerjasama dengan Rivol Institute untuk melakukan riset di Padang Pariaman ini, berbicara tentang kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS. Kita melihat di data yang ada di Rivol Institute, ternyata konsisten seperti yang disampaikan tadi. Pilkada 2015 dengan Pilkada 2020 itu pergerakannya sangat berada di angka 40,6% orang yang tidak hadir ke TPS. Begitu juga di penyelenggaraan Pileg dan Pilpres di Kabupaten Padang Pariaman. Itu angka partisipasinya sekitar 70%-an. Di bawah 70%, sekitar 69, sekian. Dan itu orang yang tidak hadir berarti 30%. Artinya ketika kita merujuk teori, semakin dekat masyarakat itu dengan objek yang akan dipilihnya, harusnya partisipasinya tinggi. Ini bagaimana ini Bang? Apa yang menjadi permasalahan? Ya, gini. Sebenarnya pertanyaan dari Reno itu menjadi pertanyaan saya. Ya. Saya jadi penyelenggara 2014, 2015, 2019. Dan 2020 pertanyaan itu semakin membesar. Apa sih sebenarnya faktor penentu yang bisa memotivasi pemilih datang ke TPS? Itu pertanyaannya. Kalau kita lihat opini-opini di media massa atau di medsos, selalu mengaitkan bahwa partisipasi itu hanya berkaitan dengan sosialisasi. Menurut saya tidak, karena dari beberapa riset yang pernah saya baca, ternyata bukan partisipasi persoalannya. Ada persoalan lain. Bahkan riset terakhir tahun 2018 saya baca, riset di Bogor, itu yang paling banyak mempengaruhi itu sebenarnya kepercayaan orang kepada sistem politik dan perilaku tokoh politik. Nah, sehingga waktu itu ketika orang mau bertanya kepada kita, saya berpikir begini. Kalau KPU ditanya, kenapa KPU Padang Pariaman 2 kali pilkada tetap rendah? Maka saya berpikir kalau saya jawab dengan retorika, maka dia menjadi tidak rasional, tidak terukur. Maka pilihan saya waktu itu adalah kita riset. Bisa saja kami melakukan pembenaran, membangun opini bahwa ini terjadi karena pandemi lah, karena inilah, karena itu. Tapi itu tidak ilmiah. Makanya waktu itu kita sepakat, kita pleno, kita sepakati, kita riset. Kami kabupaten kota yang pertama memutuskan untuk riset. Kita koordinasikan dengan provinsi dan kita kontak Rivol waktu itu. Jadi Rivol lah yang melakukan riset partisipasi pemilih. Kita pesan waktu itu risetnya agak spesifik. Yang mau kita lihat, kenapa pemilih ini tidak datang ke TPS? Nah, kenapa kita minta objeknya itu, objek utamanya itu? Karena kita punya data juga sebenarnya. Hasil evaluasi kita. Kita kalau evaluasi kan menghadirkan PPS, menghadirkan PPK, menghadirkan partai politik, dan menghadirkan unsur-unsur utama di dalam masyarakat. Dari evaluasi itu kita sebenarnya punya data bahwa mereka sampaikan ada berapa hal. Pertama, ada beberapa kali pimpinan partai politik sampaikan ke saya bahwa ketua, saya saksi mata yang menyaksikan sendiri di TPS di sekitar rumah saya bahwa pemilih itu datang sebenarnya semuanya. Saya jamin di atas 90% katanya. Saya kenal semua pemilih di sekitar. Tapi kenapa ketika angka rekap keluar kok di angka 80, di bawah 80? Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya saya bisa jawab waktu itu. Kemudian dari laporan-laporan PPK, PPS ketika kita evaluasi, mereka juga laporkan. Mereka datang, Pak. Tapi kenapa kok partisipasi kita segini? Nah, sebenarnya ada beberapa di antara mereka itu yang kritis. Mereka tahu, kami tahu nih Pak masalahnya di mana. Orang yang ada di DPT kita, ini tidak ada di lokasi sebenarnya. Jadi kata kuncinya partisipasi rendah ini. Ini kan temuan juga di kita adalah siapa penyumbang terbesar? Orang terdaftar. Bahkan ini saya lihat nih juara 1 ini. DPT. Sirekap DPT terbaik Kabupaten Padang Pariaman. Artinya orang tidak ada lagi alasan
orang tidak memilih karena dia tidak terdaftar. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Ini terbaik loh gitu ya. Lalu orang terdaftar di DPT, tetapi dia tidak berada di lokasi. Ya. Nah, ini karena kan banyak faktor. Ya, apa itu? Ya, makanya ketika Revolt survei sesuai dengan permintaan kita, hasil yang dikeluarkan itu sebenarnya bagi kita tidak terlalu mengejutkan. Ya. Karena kita sudah punya data dari awal, tapi bukan data riset. Kalau data riset kita publikasikan tidak juga elok, karena juga bertentangan sebenarnya dengan prinsip-prinsip pemilu itu yang harus dijelaskan secara terukur. Ya. Makanya kita minta riset. Makanya kalau tidak salah ada angka di sekitar 40% di antara pemilih yang tidak datang itu. Pemilih yang tidak datang sekitar 146.000. Di antara 146.000 itu sekitar 40% data riset itu kan mengatakan pemilih itu memang tidak ada di lokasi. Dan data itu sudah ada di kita sebenarnya, sudah ada di pikiran kita. Kita tapi punya membuktikan data. Kita buktikan. 2015 dulu kita pernah mengeluarkan sekitar 7.000 pemilih dari DPT, yaitu pemilih yang memang tidak berada di lokasi. Tapi dia terdaftar memiliki KTP. Ya, dia punya KTP, tapi tidak berada di lokasi. Di mana mereka berada? Kalau Padang Pariaman Utara, banyak yang merantau ke Malaysia. Kita punya data itu dulu. Iya. Harus kita keluarkan. Tapi peraturan KPU dan undang-undang kemudian mengharuskan sepanjang dia data kependudukannya itu Padang Pariaman wajib masuk. Itu di DPS. Itu di DPS awalnya dikeluarkan, Bang. Nah, itu di pemilu kita sebelumnya. Itu Oke. masih ada peluang waktu itu dikeluarkan sepanjang ada pernyataan dari keluarga yang bersangkutan bahwa dia berada di luar daerah dan tidak akan pulang. Tapi pilkada kemarin, pemilu 2019 dan pilkada tidak boleh lagi, harus masuk. Bahkan 2019 kemarin itu kan ada permintaan dari partai dari pusat, ada sekitar 4.000 pemilih untuk dimasukkan kembali. Iya, pemilih itu yang kita keluarkan karena memang dia tidak ada di tempat. Jadi perilaku migrasi kita di Padang Pariaman ini sebenarnya banyak warga kita Padang Pariaman ini yang merantau itu tidak mau rubah dokumen kependudukannya. Masih pakai KTP Padang Pariaman mereka. Yang di Malaysia itu, yang di Singapura itu, yang di Jakarta segala macam itu masih KTP Padang Pariaman. Kita punya data itu. Iya, ini kan apa ini? Ini kan secara kultur juga kita kaji nih, Bang. Kenapa nih masyarakat Padang Pariaman ini tidak mau mengganti KTP-nya? Saya tidak bisa jawab itu, sebab ini harus berdasarkan fakta. Tapi saya berasumsi bahwa memang ini persoalan ikatan religio magis lah dalam ilmu sosiologi itu. Ikatan batinnya dengan kampung ini. Mereka seolah-olah kalau pindah ke Malaysia, merantau ke Malaysia, kemudian ubah administrasi pendudukan di Malaysia, mereka terputus ikatan batinnya dengan mungkin itu. Tapi saya kira itu lain soal. Namun dari apa yang kita sampaikan 40% itu adalah tidak berdomisili, juga dalam makna bahwa mereka pada hari itu tidak berada di lokasi karena sesuatu hal yang sifatnya urgen menurut mereka. Contoh, orang Pariaman ini banyak manggaleh baliga. Manggaleh babelo ya. Manggaleh babelo. Hari Rabu itu hari pasar di beberapa lokasi. Nah, di beberapa lokasi titik kita di Padang Pariaman dan luar Padang Pariaman itu titik hari pasar, hari balai. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Padang Pariaman ini adalah pedagang komoditas. Kalau mau lihat orang Padang Pariaman berdagang komoditas, datanglah ke pasar raya jam 4 pagi. Itu banyak sekali orang Padang Pariaman. Komoditas ini maksudnya? Komoditas kebutuhan sehari-hari. Kelapa, ada pisang, segala macam lah. Di pasar raya Padang nih? Pada jam 4 pagi mereka sudah ada di situ. Ngantarkan barang, kemudian jual beli, jam 5, jam setengah 6 mereka balik ke kampung, tidur. Jadi ada faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan mereka tidak berada di lokasi. Dan itu kan terungkap itu waktu riset. Saya lupa angka persisnya, dari kisaran 30-an berapa waktu itu angka riset menyebutkan mereka ini tidak ada di tempat karena apa? Dagang ya. Nah, dagang keluar dari lokasi. Keluar meskipun di dalam provinsi. Meskipun dalam kabupaten. Bisa jadi dia
ke kecamatan lain karena di situ pasar atau balai. Ya. Nah itu faktor itu yang terungkap begitu itu kan. Mm-mm. Yang juga ada karena faktor pendidikan. Ya. Walaupun pada hari itu sebenarnya mahasiswa diliburkan, Ya. tapi tetap ada juga nih mahasiswa ini yang tetap tinggal tempat kosnya. Iya. Itu kan juga terungkap itu di riset. Oke. Ya, itulah gambarannya. Jadi artinya ada masyarakat yang merantau. Ya. Merantau tapi dia masih terdaftar. Ya. Apakah jadi ini kita temukan ternyata misalnya begini, orang yang merantau Padang Pariaman ini lebih cenderung bekerja pada sektor informal. Ya. Sehingga dia tidak perlu mengurus administrasi kependudukan itu di tempat rantau. Kecuali dia mau bekerja pada sektor formal, misalnya dia bekerja mendaftar sebagai pegawai negeri di perusahaan, tentunya dia harus memiliki KTP di tempat tersebut. Apakah ini memang benar, Pak? Menurut saya bisa saja. Ini contoh sederhana. Kalau kita pergi ke Jakarta, ada beberapa pasar itu kan didominasi orang Minang, orang Pariaman itu, kayak Cipulir dan segala macam. Saya kira tidak ada urgensi bagi mereka untuk pindah domisili. Oke. Ya kan? Tidak ada urgensinya mereka. Toh KTP mereka juga tidak akan diperiksa di sana. Ya, tidak ada keharusan kalau KTP-nya nggak KTP DKI dilarang dagang kan nggak juga. Jadi karena faktor itu mereka nggak menganggap tidak penting. Ini juga pernah kita diskusikan sebenarnya dengan Disduk Capil. Iya. Saya sampaikan pada Disduk Capil waktu itu sebenarnya harus ada terobosan. Ya, terobosan. Apakah ini kebijakan atau dipayungi oleh undang-undang agar untuk memastikan bahwa proses migrasi yang memang menetap di luar daerah itu memang harus dikontrol. Ya. Ya, ketika orang keluar dari Padang Pariaman untuk hitungan tahunan itu sebenarnya harus lapor. Oke. Agar apa? Agar mereka bisa diketahui identitas kependudukannya ini bagaimana sebenarnya. Kemudian saya juga pernah sampaikan dalam salah satu forum, ada dilema sebenarnya di tingkat kita penyelenggara ini, di tingkat kabupaten ini terkait dengan data pemilih ini. Dilemanya salah satunya itu, ada data-data yang tidak bisa kita kondisikan untuk dikeluarkan atau dimasukkan karena memang tidak di level kewenangan kita, levelnya level undang-undang. Maka seharusnya undang-undang memberikan ruang bagi kita melakukan pembersihan data secara fakta. Kebijakan hukum kita kan data pemilih berbasis data kependudukan. Jadi legal formalnya data kependudukan. Meskipun faktanya dia sudah bertahun-tahun di rantau, seharusnya ada ruang bagi kita melakukan faktualisasi terhadap DPT. Faktualisasi DPT. Agak ini contohnya. Ini menarik nih. Seperti yang sebenarnya 2019 itu faktualisasi. Ya, ketika kami pastikan kepada penyelenggara tingkat bawah, Pantarlih dan PPS untuk memastikan pemilih yang berada di rantau. Itu kan faktualisasi. Karena secara teknis pasti dia tidak akan milih. Tidak akan milih itu. Orang yang di rantau itu secara teknis tidak akan milih. Kenapa? Karena dia berada di rantau. Dan tidak akan pulang untuk ada urusan satu hari itu. Dan seperti itulah yang terjadi. Maka berikan ruang oleh undang-undang agar faktualisasi ini dibolehkan dengan pembuktian administrasi yang bisa dibuktikan secara hukum. Itu saja. Misalnya ada surat pernyataan yang bersangkutan. Sekarang kan kita punya alat komunikasi informasi. Dengan sistem video call, mereka komunikasi dengan kami, menyatakan kami tidak akan pulang. Saya si anu ini nomor ini. Atau dia mengisi Google Form. Bisa saja itu dilakukan. Kalau pengambil kebijakan berwenang mendengar ini. Ini harus masuk undang-undang. Mudah-mudahan didengar ini. Jadi gini Pak, kita sudah mengambil kesimpulan bahwasannya ada orang yang terdaftar di DPT tapi sebenarnya dia tidak ada di tempat dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, dalam peraturan pemilu yang lalu itu wajib dimasukkan. Tidak adanya verifikasi faktual dilakukan kepada pemilih, tapi memang tidak bisa ngapa-ngapain KPU. Dia harus wajib dimasukkan. Nah, ini ke depan kan pemilu 2024 ini kan kita harapkan tidak hanya baik secara kuantitas saja, tapi tentunya perbaikan kualitas yang terpenting ini, perbaikan kualitas demokrasi. Tapi pemilu 2024 disinyalir juga adalah pemilu yang berat.
pemilu yang serentak dalam tahun dan yang sama. Pak, bagaimana pemilu 2024 ini settingannya? Pemilu 2024 itu hampir dipastikan itu final. Final ya? Sebagai kebijakan nasional. Hanya tinggal menunggu putusan DPR dalam tahun ini. Mudah-mudahan Oktober ini selesai untuk memastikan kapan tahapan itu dimulai, kapan hari pencoblosannya itu dilaksanakan. Jadi hari pencoblosan belum ada ini ya? Ya, belum. Memang ada beberapa pertemuan rapat dengar pendapat dan hearing dengan stakeholder itu sudah dirancang-rancang waktunya, tapi kan belum keputusan hukum. Yeah. Jadi 2024 itu ada 2 agenda nasional yang itu serentak semua. Oke. Serentak semua, yaitu pemilu dan pemilihan. Pemilu itu di dalamnya ada pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPRD, DPD. Oke. Yang pemilu. Kemudian pemilihan itu adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada bahasa kitanya. Pilkada itu dalam tahun yang sama, tetapi bulannya berbeda. Di kita juga ada beberapa orang yang meninggal karena mereka tidak sempat istirahat dan mengalami desakan psikologis yang berat.